Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Apa kabar? Semoga sehat selalu ya teman-teman semua. Nah, kalau mau jawab sehat, boleh banget nih di kolom komentar ramein. Mana nih jawaban teman-teman? Sehat-sehat, teman-teman sehat semua? Iya, aku mau tanya dong, mana nih teman-teman suaranya? Alhamdulillah sehat. Oke. Oke, banyak sekali ya. Aku lihat nih teman-teman semua sudah ada yang hadir di Zoom dan sudah cukup ramai ya di sini. Dan mungkin teman-teman semua udah nggak sabar nih mau buru-buru mendengarkan narasumbernya dan juga materi kita hari ini. Nah, tapi tunggu dulu ya. Nah, karena sebelum dimulai, sebelum kita menyambut narasumber, ada orang yang bilang kalau gula itu bisa membuat kanker. Kira-kira teman-teman ada yang tahu tentang itu kah? Atau ada yang pernah dengar? Atau ada yang bilang kanker itu membu kalau penyakit kanker itu dari kondisi obesitas. Dan mana orang-orang yang obesitas itu menjadi kanker. Mungkin ada ya yang mendengar info-info terkait hal tersebut. Terus ada juga yang bilang kalau cara makan, kemudian gaya hidup. Nah, misal makanan-makanan yang kita konsumsi seperti misalkan makanan-makanan rebusan itu bisa menyembuhkan kanker. Bener nggak ya? Nah, selanjutnya ada juga nih yang bilang kalau misal teman-teman makan makanan yang dibakar, cara memasaknya itu akan menimbulkan kanker. Hah? Aduh, jadi khawatir ya, jadi khawatir. Ada agak takut nih mendengar info-info itu. Nah, tenang aja. Jadi, di sini teman-teman akan mempelajari lebih dalam terkait bagaimana sih cara mengatur makanan yang kita asupan kita sehari-hari dan mencegah terjadinya kanker. Jadi, gimana caranya kita bisa hidup dan memiliki gaya hidup yang lebih sehat? Seperti itu. Nah, jadi malam ini kita akan melihat narasumber kita yang keren sekali, Kak Puji. Ya, di sini di mana Kak Puji nanti akan menyampaikan terkait topik gizi dan kanker dan peran nutrisi serta gaya hidup terhadap kesehatan diri kita. Nah, jadi teman-teman di sini, semua teman-teman disabilitas bisa mempelajari topik ini ya. Apakah gaya hidup tertentu akan menimbulkan kanker dan tidak? Kemudian gimana ya caranya supaya kita bisa lebih sehat dan hidupnya itu lebih baik. Nah, jadi semoga materi yang disampaikan Kak Puji nanti akan menambah ilmu pengetahuan kita ya dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, nah teman-teman semua, sebelumnya mohon maaf, aku belum memperkenalkan diri. Di sini aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Arsa, panggilan isyaratnya seperti ini, Arsa. Nah, kenapa? Karena pertama, A yang dipotong jadi dua, dan kebiasaan saya yang suka menyibakkan poni seperti ini. Oke, nah jadi malam ini saya akan menjadi pemandu acara, yaitu MC, untuk kegiatan webinar kita. Dan teman-teman, mungkin teman-teman belum mengetahui ya untuk jadwal webinar kita hari ini. Jadi saya akan menginformasikan sedikit untuk keruntutan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan dan sambutan untuk narasumber. Yang kedua penjelasan materi dari Kak Puji.
Ketiga, kita akan ada sesi tanya jawab dan diskusi bersama. Keempat, penutup. Nah, yang artinya total kira-kira durasi kita hari ini ada waktu 60 menit. Oke, jadi 60 menit ditambah ada waktu 5 menit. Nah, mungkin teman-teman di sini semuanya sudah nggak sabar ya mau menonton. Terus juga, apakah nanti akan ada akses? Oh, tentunya acara ini akan tersedia akses untuk seluruh teman-teman disabilitas. Jadi akan ada juru bahasa isyarat contohnya yang membantu menjembatani komunikasi untuk teman-teman tuli seperti itu. Jadi teman-teman bisa memahami lebih dalam ya terkait topik ini. Nah, plus dan juga kita ada akses typist di sini, di mana teman-teman bisa menggunakan akses tersebut. Nah, jadi untuk teman-teman tuli bisa nyaman ya untuk menikmati, bisa memilih ingin menggunakan typist, yaitu CC atau menggunakan juru bahasa isyarat. Nah, selanjutnya langsung kita mulai? Belum, karena kita akan mengikuti ya untuk runtutan acaranya. Pertama, teman-teman boleh sekali nih untuk on cam supaya di sini aku nggak on cam sendirian. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang semuanya tolong suaranya dimatikan dan di mute supaya kita semuanya bisa nyaman untuk melihat webinar ini dan tidak terganggu oleh suara-suara selain suara narsu. Nah, yang kedua, teman-teman, selain itu tolong jangan misalkan. Nah, supaya kita setara gitu dan Kak Puji bisa melihat muka teman-teman semua, jadi mungkin semuanya boleh on cam ya, supaya Kak Puji bisa mengenal nih muka teman-teman peserta dan lebih nyaman menyampaikan materi. Nah, selanjutnya, jika teman-teman ingin bertanya, silakan klik atau angkat tangan terlebih dahulu ya, supaya tim dari Sehatara bisa melihat siapa nih yang ingin bertanya dan bisa memilih teman-teman untuk di spotlight dan bersama dengan Kak Puji bisa langsung bertanya. Dan terakhir, teman-teman mungkin merasa, aduh, aku ada hambatan, aku nggak nyaman kalau harus on cam, harus ngomong langsung, atau harus berisyarat langsung. Bisa sekali untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat Zoom. Jadi bisa bertanya melalui kolom chat Zoom ya, teman-teman. Oke, teman-teman semua, mungkin belum ada yang tahu ya, Kak Fuji kira-kira siapa ya, narsumnya yang mana ya? Nah, di sini aku ingin menjelaskan sedikit terkait narsum kita hari ini. Jadi, Kak Puji merupakan orang yang ahli atau dietitian dengan gelar dietitian, di mana beliau bekerja di Naluri. Nah, Naluri itu apa ya? Nah, Naluri itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, teman-teman. Nah, jadi sekarang dan Kak Puji sendiri merupakan lulusan gizi di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Nah, untuk isyarat tadi merupakan kepanjangan dari Universitas Brawijaya ya, teman-teman. Nah, di mana beliau lulus di tahun 2020 dan sudah menyandang gelar dietitian loh. Keren banget ya. Jadi di sini kampusnya pun juga sama ya untuk gelar profesinya, yaitu dari Universitas Brawijaya. Di mana akhirnya beliau lulus di tahun 2022 ya, Kak. Itu. Oke, jadi di sini aku sudah menjelaskan singkat terkait latar belakang narasumber kita. Mungkin kita langsung sambut aja kali ya, Kak Puji.
Nah, teman-teman semua siap-siap untuk mencatat semua informasi yang akan disampaikan oleh Kak Puji dan semoga teman-teman siap untuk menerima seluruh informasinya nanti. Oke, semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman bisa menikmati webinar kita pada hari ini. Oke, silakan Kak Puji, boleh dimulai. Oke, terima kasih Arsa untuk penjelasannya dan perkenalannya. Jadi perkenalkan tadi udah dijelasin juga sama Arsa, nama aku Puji. Aku seorang dietitian gitu ya. Dan hari ini aku pakai kerudung warna biru, baju warna biru muda, terus aku juga seorang perempuan yang menggunakan kacamata. Hari ini aku dan agak merona karena aku semangat nih buat bertemu sama teman-teman. Oke, hari ini kita mulai langsung kali ya untuk materinya. Karena hari ini materinya cukup banyak dan semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Kalau misalnya nanti ada yang dirasa masih belum paham, boleh banget nih langsung ditanya di kolom chat. Di kolom chat. Oke, baik sebentar. Aku izin share screen. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Oke, aman? Aman ya? Oke, baik. Nah, hari ini kita akan bahas terkait gizi kanker gitu ya. Jadi bagaimana sih, apa sih sains ataupun ilmu terkait pencegahan kanker ataupun kanker itu sendiri dari peran nutrisi dan gaya hidup. Nah, aku mau mulai dengan latar belakangnya kanker itu sendiri. Ternyata teman-teman, penyakit kanker ini kalau diibaratkan gitu ya, ada ada dua orang dari 1.000 penduduk Indonesia itu mengidap penyakit kanker dengan 59,24%-nya itu meninggal dunia atau akhirnya menyebabkan kematian. Nah, di sini aku udah rangkum ada 4 kanker yang paling sering terjadi di Indonesia. Yang pertama itu adalah kanker payudara gitu ya, sebanyak 16,6%. Lalu ada juga kanker serviks gitu 9,2%, kanker paru-paru 8,8%, terus ada juga kanker kolorektal atau usus besar. Nah, sebanyak 8,6%. Jadi angkanya cukup tinggi semua nih untuk kejadian kanker itu sendiri. Tapi tenang aja teman-teman, ternyata 30-50% kasus kanker itu sebenarnya masih bisa berjalan normal gitu ya, ataupun hidup seperti biasanya kita dengan perubahan gaya hidup dan nutrisi. Oke, baik. Karena kita mau bahas kanker, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Tadi kalau kata Arsa, boleh banget aktif di kolom chat. Aku pengen tanya nih, kira-kira menurut teman-teman apa sih kanker itu gitu? Apa yang terfikirkan oleh teman-teman kalau mendengar kata kanker? Boleh ditulis di kolom chat. Oke, ada yang mau jawab? Kira-kira kanker itu apa sih? Oke, aku coba buka lihat kolom chatnya ya, ada nggak ya yang jawab nih? Atau ada yang mau raise hand nggak kira-kira apa nih kalau kanker itu? Oke, baik. Kalau misalnya masih pada malu, tenang aja, kita bahas bareng-bareng ya. Kira-kira kanker itu apa sih? Di sini aku akan menampilkan suatu video, teman-teman, sambil aku ngejelasin juga secara oral gitu ya, gimana sih kanker itu terjadi. Nah, di sini emang nggak ada suaranya ya, karena nanti teman-teman bisa mendengarkan suaraku. Oke, jadi tubuh kita tuh terdiri dari berbagai macam sel. Sel itu apa sih? Sel itu adalah jaringan paling kecil di tubuh kita. Bentuknya nih seperti bulat-bulat gitu ya, bulat-bulat kecil yang bergabung menjadi satu, akhirnya menjadi suatu sel. Nah, sel itu sendiri sebenarnya di dalam tubuh itu kan jumlahnya miliaran. Dan biasanya dia ini tuh berkembang, terus abis itu membelah diri gitu ya. Abis itu dia mati.
Cuman untuk beberapa kasus karena kondisi tertentu seperti kita gaya hidupnya kurang sehat, jarang olahraga, makan makanannya tinggi lemak gitu ya. Akhirnya terjadi mutasi atau perubahan di dalam sel kita. Nah, yang nyebabin akhirnya selnya tuh jadi nggak normal. Yang harusnya mati, jadinya malah berkembang biak jadi ganas atau jadi jahat, gitu. Nah, dia ini, sel yang jahat ini itu lebih cepat perkembangbiakannya dibandingkan dengan sel-sel normal dalam tubuh. Nah, itulah yang disebut namanya sel kanker. Bahayanya sel kanker ini karena dia itu bisa menyebar dengan cepat, akhirnya dia bisa gampang banget nih pindah-pindah atau kita sebutnya dengan mutasi. Ya, kita sebutnya dengan metastasis, sorry. Tadi mutasi itu kan perubahan. Nah, sekarang kita sebutnya metastasis. Oke. Itulah yang nyebabin kenapa kanker itu susah untuk disembuhkan atau bahkan kadang di sini udah sembuh, di bagian tertentu udah sembuh, ternyata pindah nih ke sebagian yang lain. Gitu. Oke, dari sini semoga udah kebayangnya terkait penyakit kanker itu sendiri. Lalu, hari ini kita akan membahas terkait peran nutrisi itu sendiri terhadap kanker. Nah, nutrisi ini ada dua perannya. Yang pertama adalah peran pencegahan atau preventif. Preventif itu biasanya kita sebutnya sebelum terkena penyakit tersebut gitu ya. Nah, ini tuh menggunakan makanan atau nutrisi sebagai perisai, makanya ada gambar perisai ya di presentasinya, untuk menurunkan resiko kanker sebelum akhirnya sel ini jadi sel jahat gitu. Sedangkan yang kedua adalah peran nutrisi sebagai pemulihan. Nah, saat proses pemulihan ini sebenarnya peran nutrisi sebetulnya sebagai suportif aja. Nah, itu dengan cara memanfaatkan nutrisi khusus untuk memperkuat tubuh yang mendampingi pengobatan medis. Jadi supaya tubuhnya tuh kuat untuk menjalani pengobatan-pengobatan kanker. Gitu. Karena semoga di sini belum ada yang terkena kanker dan kita sehat selalu, kita akan membahas lebih banyak di pencegahannya nih. Nah, aku buat singkatan khusus untuk hari ini yaitulah cegah kanker dari sekarang. Cegah itu apa aja sih? Nah, ada 5 cara atau 5 tips untuk mencegah kanker dengan gaya hidup. CEGAH. Nah, C yang pertama, huruf yang pertama C adalah cukupi sayur dan buah. Terus huruf yang kedua, E, itu adalah enyahkan makanan UPF. UPF itu apa? Adalah makanan olahan pabrik gitu ya kita sebutnya. Huruf yang ketiga adalah G, itu adalah gerak aktif. Terus huruf yang keempat adalah A, atur berat badan. Terus huruf yang kelima H, itu adalah hindari rokok dan alkohol. Oke. Sebelum bahas satu-satu, aku mau tanya nih ke teman-teman. Boleh nanti di kolom chat ya teman-teman. Jawab ini mitos atau fakta. Oke? Nah, yang pertama, gula adalah makanan kanker. Jadi kita nggak boleh nih makan gula ataupun karbohidrat sama sekali. Supaya sel kankernya kelaparan. Mitos atau fakta menurut teman-teman? Ada yang pernah dengar mitos ini? Atau mendengar informasi tentang ini? Oke, mitos katanya. Oke, ada yang pernah dengar dan membuktikan mungkin? Oke, terima kasih banyak nih Kak Brili. Mitos, kata Kak Abdul juga mitos. Terus kata Kak Mei juga mitos. Oke, mitos, kata Kak Sultan juga. Betul banget, teman-teman. Jadi jawabannya adalah mitos. Sel kanker memang mengkonsumsi glukosa atau gula lebih cepat.
Tapi kita nggak boleh sama sekali nggak konsumsi karbohidrat ataupun gula. Karena gula ini ataupun karbohidrat gitu ya, makanan pokok gitu, itu adalah sumber tenaga utama kita. Jadi kalau misalnya nanti benar-benar dihentikan, akhirnya jadinya kita malah menurun berat badan dan juga malnutrisi gitu. Jadi yang benar itu adalah membatasi gula seperti yang gulanya itu mudah dicerna. Contoh, seperti gula sirup, gula pasir, terus juga kental manis. Nah, itu yang perlu dibatasin atau di stop. Tapi karbohidrat lain seperti roti, nasi, ubi, kentang, ataupun yang makanan pokok lain itu boleh banget tetap dikonsumsi. Gitu. Oke, kita lanjut ke mitos fakta selanjutnya, yaitu adalah, nah, penyebab kanker banyak berkaitan dengan kelebihan berat badan. Betul atau salah? Mitos atau fakta? Fakta. Oke, kata Kak Brili. Terima kasih, Kak Brili. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, benar banget, Kak Brili. Jadi, salah satu penyebab kanker terbanyak itu juga selain genetik, gitu ya, atau keturunan, ada juga terkait kelebihan berat badan. Karena kondisi berat badan ini biasanya menyebabkan tubuh itu lebih mudah terserang penyakit, gitu. Jadi karena kegemukan, akhirnya imunnya rendah sehingga mudah nih terkena berbagai macam penyakit. Salah satunya kanker. Oke, mitos fakta yang selanjutnya. Rebusan daun sirsak itu bisa menyembuhkan kanker tanpa kemoterapi. Benar atau salah? Soalnya banyak banget nih klien saya gitu ya yang datang suka dengar informasi daun sirsak itu bisa menyembuhkan kanker. Mitos, kata Kak Brili. Terima kasih, Kak Brili. Mitos juga, kata Kak Abdul. Terima kasih udah menjawab nih. Jadi benar banget ternyata kalau daun sirsak ini itu mitos untuk menyembuhkan kanker. Bahan tersebut memang tinggi akan antioksidan, tapi belum cukup nih secara ilmiah kalau bisa menghilangkan kanker secara mandiri. Balik lagi, peran nutrisi saat udah terjadi kanker itu biasanya lebih sebagai suportif, sehingga tetap memerlukan pengobatan kemoterapi itu sendiri. Oke, selanjutnya kayaknya terakhir deh. Nah, semua makanan yang dibakar menyebabkan kanker. Kayaknya tadi Kak Arsa sempat bilang nih terkait hal ini. Oke, ada yang raise hand. Oh, enggak. Jadi. Oke, boleh dijawab. Kira-kira benar nggak sih makanan yang dibakar menyebabkan kanker? Fakta. Oke, tinggi banget nih Kak Brili. Sudah sangat aktif. Oke, tadi juga ada yang jawab ya. Ada lagi yang mau jawab kira-kira makanan yang dibakar? Fakta juga kata Kak Miranda. Oke, baik. Nah, sebenarnya teman-teman yang dibakar yang menjadi faktor penyebab kanker itu sendiri itu tuh lebih ke bagian gosongnya. Jadi bukan semua bagian, gitu ya. Jadi ada beberapa senyawa yang akhirnya bisa ngebuat tubuh kita kemasukan gitu ya, kemasukan hal yang jelek gitu ya, atau kita sebutnya HCA. Nah, itulah yang bisa menyebabkan resiko peningkatan kanker bila dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Oke. Tapi kalau kita sesekali konsumsi sate atau misalnya ikan bakar, ayam panggang, itu boleh. Jadi nggak langsung menyebabkan kanker. Mungkin tipsnya adalah hindari bagian yang gosong. Terus jangan terlalu sering.
Dan juga bisa kalau misalnya buat sendiri teman-teman itu dimarinasi dulu nih. Jadi kayak udah mateng duluan gitu ya. Baru dipanggangnya tuh hanya untuk sensasi smoky-nya. Oke, kita lanjut. Kayaknya udah selesai deh mitos dan faktanya. Kita balik lagi ke tips yang cegah kanker dari sekarang. Kita akan bahas pertama dari tips yang pertama adalah C, huruf C. Cukupi sayur dan buah. Ada yang tahu nggak rekomendasi konsumsi sayur dan buah itu berapa porsi? Ada yang tahu? Oke, jadi teman-teman, sebagai fakta ya teman-teman, orang yang rutin konsumsi sayuran dan buah ataupun serat itu cenderung memiliki resiko yang lebih rendah untuk kasus kanker usus. Yes, 30 gram langsung dijawab ya sama Kak Ponco nih. Mantap, terima kasih banyak. Oke. Jadi memang rekomendasinya adalah sekitar 30 ataupun 60 gram. Nah, ini adalah rekomendasi asupannya. Yang pertama, untuk sayuran, sayurannya itu bisa apa aja. Boleh ada misalnya brokoli, sawi, tomat, terus juga mungkin wortel, selada, apapun yang teman-teman suka, itu bisa dikonsumsi 3 sampai 4 porsi sehari. Satu porsi sayuran itu setara dengan satu mangkok, gitu ya, dengan satu mangkok. Terus yang kedua adalah rekomendasi untuk konsumsi buah-buahan. Buah-buahan itu juga apa aja. Nah, cuman porsi buah-buahan agak beda nih. Karena kalau sayuran tadi hampir semua sayuran kita bisa taker dengan satu mangkuk. Kalau porsi buah-buahan, kita bisa takernya dengan ukuran sedang. Contoh, misalnya apel. Apel bisa konsumsi satu apel yang ukuran sedang untuk satu porsinya. Pir juga. Terus kalau jeruk biasanya dua, gitu. Kalau anggur biasanya 5 sampai 10 untuk satu porsinya. Jadi teman-teman bisa konsumsi banyak banget sayuran dan buah untuk bisa membantu pencegahan kanker. Kenapa sih buah dan sayuran itu sangat direkomendasikan? Karena yang pertama, sayuran dan buah ini dia punya fungsi sebagai antioksidan. Nah, antioksidan ini dia sebagai polisi di dalam tubuh kita untuk nangkep-nangkepin radikal bebas. Nah, radikal bebas ini bahasanya kita bisa analogikan sebagai pencuri gitu ya di dalam tubuh kita yang menyebabkan kanker. Nah, jadi yang tadi zat-zat jelek kayak contohnya tadi pas makan sate, ada yang bagian gosongnya kemakan, itu kan menyebabkan ada masuk radikal bebas. Nah, itulah nanti ditangkapin sama polisi-polisinya berupa serat gitu atau antioksidan gitu. Jadi penting banget kita konsumsinya. Terus supaya gampang, teman-teman, biasanya aku akan menyarankan teman-teman untuk makan dengan konsep isi piring teh. Nah, isi piring teh ini itu dia kan bentuknya seperti huruf T ya piringnya. Jadi setengah bagian atas gitu ya. Setengah bagian atas itu isinya adalah sayuran. Terus seperempatnya itu ada isinya nasi ataupun karbohidrat ataupun makan pokok lain. Terus seperempatnya adalah lauk atau protein. Oke, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama itu ada bagian paling atas, paling banyak 50% dari isi piringnya. Itu berupa sayuran. Gampangnya teman-teman bisa langsung aja tuh setengah piringnya diisi sayuran. Fungsinya tadi udah dijelasin kalau dia fungsinya sebagai antioksidan dan juga serat dalam tubuh. Dengan konsumsi banyak sayuran juga, kita biasanya akan lebih kenyang, cepat gitu ya, cepat kenyang, tapi laparnya lagi lama, gitu. Nah, gampangnya teman-teman kalau misalnya, apa namanya, bukan pakai piring gitu ya, berapa banyak sih sayuran dibutuhin, teman-teman bisa pakai tangan teman-teman. Nah, besarannya itu 2 genggam. 2 genggam teman-teman itu adalah besaran dari konsumsi sayuran. Nggak usah lihat tangan orang lain, pakai tangan sendiri aja.
karena porsi per orang tuh beda-beda gitu. Terus selanjutnya adalah yang kita lihat sebelah sini, sebelah kiri bawah itu adalah seperempat piring berisi karbohidrat atau makanan pokok. Nah, makanan pokok ini berfungsi sebagai energi utama tubuh. Mhm. Nah, energi utama tubuh ini yang cuman bisa masuk ke otak. Nah, si karbohidrat ini kandungan sebenarnya adalah, gula gitu ya teman-teman. Jadi makanya sebenarnya kita tetap harus nih konsumsi gula gitu ya ataupun, makanan pokok. Nah, besarannya itu sama kayak sayuran, 1 genggam, tapi cuman 1. Kalau sayuran 2, kalau karbohidrat 1 genggam, gitu. Terus seperempatnya lagi yang di paling kanan bawah gitu ya, ini bentuk piringnya kan bulat nih, gitu. Seperempat yang bagian bawah itu isinya lauk ataupun protein. Nah, lauk atau protein ini besarannya itu setelapak tangan teman-teman. Setelapak teman-teman untuk ukuran lauk. Lauk ini fungsinya untuk, apa namanya, membantu meregenerasi sel gitu ya, memproduksi sel baru gitu. Kayak misalnya kalau pembentukan darah, terus misalnya kulit kita ada yang terluka, itu biasanya dibantu oleh protein untuk penyembuhannya. Ada juga pembentukan otot, misalnya dilihat dari para atlet gitu ya, kok ototnya bisa kebentuk, biasanya konsumsi protein. Protein juga itu menjadi, apa ya, struktur utama dari pembuatan sel tadi. Jadi supaya selnya sehat, kita juga membutuhkan protein yang cukup, gitu. Protein ini bisa dari mana aja, kita bagi 2, ada hewani dan nabati. Kalau hewani contohnya, misalnya daging ayam, terus juga daging sapi, telur, terus ikan, itu dari, protein hewani. Sedangkan kalau nabati itu biasanya dari kacang-kacangan, terus juga contohnya ada tahu, tempe, edamame, dan yang lain-lain, gitu. Jadi, kalau mau makan sehat atau diet sehat, aku sarankan teman-teman menggunakan konsep isi piring T ya. Mau nanti piringnya bentuknya bulat ataupun bentuk piringnya kayak, apa namanya, bentuk kotak, persegi panjang, pokoknya pokoknya kita baginya itu 50/25/25, gitu. 50%-nya adalah sayuran, 25%-nya adalah karbohidrat, dan 25%-nya adalah protein. Oke, kita lanjut dulu lagi. Setelah kita tadi bahas terkait isi piringku itu sendiri, biasanya untuk, kondisi kanker ataupun pencegahan kanker, kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan warna-warni ataupun seperti pelangi. Gimana tuh maksudnya makanan warna-warni, teman-teman? Jadi dalam 1 hari teman-teman bisa kayak menantang diri teman-teman untuk konsumsi 3 hal yang warnanya berbeda dari warna buah dan sayuran. Jadi ini spesifik untuk sayuran dan buah. Contoh misalnya hari ini aku makan ada tomat yang warnanya merah, terus ada selada yang warnanya hijau, lalu aku makan mangga yang warnanya oranye. Gitu. Jadi udah ada tuh 3 warna berbeda hari ini. Nah, warna yang berbeda ini juga mengandung, kandungan dan manfaat bagi tubuh yang beda-beda. Contoh, buat yang berwarna merah seperti tomat, stroberi, apel, itu dia punya fungsi, melindungi sel dari kerusakan dan juga bagus untuk kesehatan jantung. Karena dia mengandung namanya likopen ataupun vitamin C. Itu kayak unsur, mikronutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh sih, gitu. Terus selanjutnya ada juga nih buah-buahan dan sayur-sayuran warna kuning atau oranye. Yang tadi kan setelah merah ada kuning sama oranye ya kalau warna pelangi itu. Nah, warna kuning sama oranye ini biasanya mengandung beta karoten, vitamin A, dan vitamin C. Nah, fungsinya itu untuk mendukung sistem imun atau tadi membentuk tentara-tentara tubuh gitu ya, dan menjaga kesehatan mata dan kulit. Biasanya untuk orang-orang yang kulitnya glowing gitu ya atau cerah,
halus, itu biasanya konsumsi vitamin C-nya tinggi. Nah, itu contoh beberapa sayuran dan buah yang bisa mendukung hal tersebut ada dari jeruk, dari wortel, terus juga dari pepaya. Nah, itu bisa banget buat teman-teman sering konsumsi. Terus selanjutnya ada yang berwarna hijau, itu dia mengandung jenis nutrisinya tuh folat atau lutein yang fungsinya untuk detoksifikasi nih. Detoksifikasi itu apa sih? Contohnya mungkin mencuci gitu ya, mencuci kita dari hal-hal yang beracun di dalam tubuh secara alami. Jadi tubuh kita tuh punya proses mencuci itu, mencuci darah, mencuci tubuh supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, sayuran dan buah-buahan yang berwarna hijau membantu hal tersebut gitu. Contohnya apa? Ada timun, brokoli, sawi, gitu. Kiwi juga bisa. Pokoknya warna hijau itu fungsinya seperti itu. Tadi udah ada warna merah, warna oranye kuning, terus udah ada warna hijau. Terus selanjutnya adalah warna biru dan warna ungu gitu ya. Jadi kalau warna biru dan ungu itu punya kandungan antosianin dan resveratrol yang bersifat sebagai antioksidan. Gitu tadi ya, sebagai meningkatkan polisi-polisi di dalam tubuh untuk nangkepin calon-calon sel kanker gitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga dari di kolom chat. Kak, bener nggak ya katanya kalau tumor payudara nggak boleh makan kedelai dan daging sapi sama ayam negeri? Waduh, kenapa nih? Nah, sebenarnya kalau daging sapi memang beberapa kanker itu dibatasin gitu. Bukan nggak boleh sama sekali, tapi dibatasin. Karena biasanya daging sapi ini tuh em, sangat lekat gitu ya dengan lemak-lemaknya gitu. Jadi itulah yang memicu dia harus dibatasin. Dan biasanya di beberapa orang itu memicu juga peradangan sehingga dihindarin. Tapi bukan nggak boleh sama sekali. Terus kayaknya kalau Anda ayam negeri nggak masalah deh harusnya. Gitu, jadi mungkin mitos ya. Dan kalau kedelai biasanya kalau untuk tumor payudara itu juga sama dibatasin ataupun biasanya gangguan dari hormon kewanitaan karena kedelai ini bisa memicu peningkatan ada namanya hormon wanita tuh estrogen yang biasanya itu berdampak di eh, penyakit-penyakit kanker yang berhubungan dengan wanita, contohnya payudara atau serviks atau kanker rahim gitu. Jadi ada hubungannya, bukan harus dihindari sama sekali, tapi biasanya porsinya diatur gitu. Oke, kita lanjut dulu kali ya. Selanjutnya, tadi udah tips yang pertama C. Huruf yang kedua setelah cegah berarti apa nih? Ih, E. Oke, huruf E di sini kita akan bahas tentang enyahkan makanan UPF ataupun kita sebutnya makanan olahan pabrik gitu ya. Ini ada di poster untuk acara hari ini. Boleh nggak sih kita konsumsi mie instan gitu ya? Nah, ini kita akan bahas. Makanan olahan pabrik tuh apa aja sih? Biasanya ciri-ciri dari makanan olahan pabrik pertama, daftar komposisinya tuh panjang banget. Atau dia mengandung banyak hal gitu ya. Bahan-bahannya dari daftar komposisi tersebut itu biasanya nggak ada di dapur rumah. Jadi kalau misalnya ada istilah aneh gitu ya di komposisi, terus misalnya di rumah jarang ada, berarti itu bisa masuk makanan olahan pabrik ataupun UPL. Terus makanan olahan ini sendiri biasanya siap untuk konsumsi, jadi bisa langsung dimakan. Dan yang paling menarik lagi, biasanya dia efek kenyangnya tuh sedikit, nggak bikin langsung kenyang. Gitu. Sekarang boleh kira-kira dilihat gitu ya, atau dirasakan makanan kanan kiri yang makanan UPF di teman-teman apa nih? Yang ada di kulkas rumah mungkin atau sekarang lagi di meja belajar, meja kerja apa makanan UPF yang ada di teman-teman? Atau tadi malam habis makan apa nih? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke.
contoh makanan UPF itu tadi mungkin ada mie instan, ada ketela tempe, ada nugget. Yes, itu adalah makanan-makanan olahan pabrik. Sosis betul juga, keripik kentang bisa juga. Kalau hari ini saya konsumsi tadi nugget juga sih. Iya betul. Nah, ini sebenarnya yang harus kita mulai minimalisir. Kenapa? Karena kandungan UPF ini sendiri itu bisa meningkatkan bangkitnya si sel kanker, teman-teman. Mie gacoan atau mie instan, nah itu juga UPF ya. Tertampar karena makan UPF. Nah, betul teman-teman. Jadi itulah makanan yang perlu diminimalisir atau dikurangin. Makanya sekarang ada banget nih gerakan atau campaign untuk kita makan namanya real food atau makanan yang asli gitu ya. Cilok termasuk UPF atau enggak? Nah, cilok ini kalau misalnya buatan sendiri masih bisa ditakar gitu ya, itu bisa nggak masuk UPF. Tapi kan sekarang ada beberapa cilok yang udah tinggal masak nih. Nah, itu bisa masuk UPF. Sebenarnya kandungan cilok yang UPF tuh terigunya. Ya, gitu. Seblak, seblak dari kerupuknya sih biasanya, ataupun dari isiannya biasanya kan makanan frozen ya. Itu juga termasuk UPF. Oke, seblak cilok UPF karena teman betul. Terang bulan tapi sang keju. Itu itu kandungan lainnya biasanya ada UPF-nya ya, karena tadi ya pakai tepung, pakai keju, itu merupakan olahan pabrik. Oke, lanjut dulu. Nah, kenapa sih UPF itu atau makan olahan itu menjadi hal yang perlu kita minimalisir? Karena dia ini mengandung biasanya tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak juga, gitu. Tiga hal ini atau GGL itu menjadi perhatian lebih dari Kementerian Kesehatan karena tingginya kasus penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular karena disebabkan tiga hal tersebut. Contoh contoh tingginya konsumsi gula itu bisa menyebabkan penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis gitu ya. Tingginya konsumsi garam, itu bisa menyebabkan, tekanan darah tinggi. Nah, terus tingginya lemak, itu biasanya menyebabkan tingginya kolesterol dan juga penyakit jantung. Tapi kayaknya nggak ada yang berhubungan sama kanker. Eh, jangan salah dulu. 3 hal tadi tuh baru pembuka awal. Tadi ya penyakit 3 hal yang tadi udah disebutin. Karena adanya penyakit tersebut, biasanya terjadilah mutasi atau perubahan dari metabolisme sel, perkembangan sel, gitu. Nah, ini di bawah aku sudah tuliskan batasan konsumsi harian yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan secara umum. Beda lagi nanti misalnya teman-teman sudah punya kondisi khusus seperti tekanan darahnya udah tinggi nih, atau ada riwayat diabetes, gula darahnya sempat tinggi, itu juga bisa berubah. Contoh yang pertama adalah gula. Gula itu termasuk gula pasir, gula merah atau gula aren yang sekarang lagi ngetren di banyak kopi susu, terus juga madu, ada juga sirup gitu ya, sirup maple, sirup biasanya kalau buat perasa-perasa di minuman, itu termasuk juga dari gula. Dia maksimal penggunaannya adalah 4 sendok makan atau 50 gram gitu. Nah, selanjutnya adalah garam. Garam itu termasuk garam dapur, bumbu-bumbu, seperti penyedap rasa gitu ya, kayak kaldu jamur, kaldu ayam, itu termasuk juga ada kandungan garamnya. Lalu di beberapa chili flakes atau kayak cabe bubuk ya. Nah, itu perlu dicek dulu tuh ada kandungan garamnya apa enggak. Maksimal penggunaan sehari itu sekitar 1 sendok teh atau 2000 miligram. Terus selanjutnya, garam itu biasanya ditulisnya itu sebagai natrium. Tuh teman-teman. Jadi walaupun nggak ada tulisan garam, tapi ada tulisan natriumnya, ataupun sodium, itu berarti mengandung garam teman-teman. Ada trik marketingnya ya. Oke, selanjutnya ada lemak. Lemak itu berasal yang pasti dari minyak, mentega,
atau margarin gitu ya, atau butter, dan juga santan. Itu maksimal biasanya kita konsumsinya sekitar 5 sendok makan atau 67 gram. Oke, karena beberapa pertanyaan muncul, nanti aku akan jawab satu-satu saat ini ya, apa sesi tanya jawab. Kita coba selesaikan dulu nih materinya. Nah, biasanya untuk mengetahui hal tersebut, teman-teman bisa melihatnya dari makanan kemasan ataupun makanan olahan tadi dengan melihat informasi nilai gizi. Informasi nilai gizi itu biasanya ditulis di tabel khusus di suatu kemasan makanan. Tulisan awalnya informasi nilai gizi gitu. Nanti teman-teman misalnya lagi ada pendampingnya juga boleh nih ditanya, kira-kira informasi nilai gizinya seperti apa gitu. Nah, informasi nilai gizi kita akan coba bahas sambil tebak-tebakan ya teman-teman. Kira-kira nih, ini ada contoh minuman kemasan, teh kemasan ya. Berapa kandungan gulanya? Ini kayaknya ukuran sekitar 500 mili deh teman-teman. Teh kemasan, kira-kira berapa nih gulanya dalam satu kemasan? 22 gram kata Kak Abdul nih. Ada yang mau nebak lagi? 25 gram? Berapa nih? Ada yang mau nebak lagi? 30 gram. Oke. Kita coba cek dulu kali ya. Nah, teman-teman ternyata kandungannya itu sampai 36 gram. Kok bisa 36 gram dari mana nih gitu ya? Nah, teman-teman bisa lihat di tulisan informasi nilai gizi itu biasanya ada tulisan gula atau sugar. Di sini ada tulisan 18. Tapi teman-teman jangan terkecoh. Karena di bagian atas ada tulisan serving per container atau sajian per kemasan biasanya. Tulisannya kurang lebih 2. Betul, Kak Brili. Jadi kalau kita konsumsi satu botol, itu 18 dikali 2, sehingga ada 36 gram. Nah, jadi kelihatannya kayak, ih dikit ya, atau misalnya kadang kita konsumsi suatu hal kelihatan dikit, tapi pas dikali serving size-nya jadinya tinggi. Gitu. 36 gram itu kurang lebih kalau digambarkan teman-teman setara dengan 3 sendok makan gula. Nah, sedangkan tadi kita batasannya 4 sendok makan untuk gula. Jadi sisa satu lagi. Jadi kalau udah konsumsi ini, udah nggak boleh konsumsi yang manis-manis lagi. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, aku belum... Ini, kira-kira berapa kandungan garamnya teman-teman? Mie instan. Mie instan goreng nih. Ada yang tahu kandungan garamnya? Udah pernah diajarin ya sama Kak Brili, terbaik. Ada yang mau tebak-tebakan kira-kira kandungan garamnya berapa? Lebih tinggi betul ya, kandungan garamnya ada 1000. 50 gram, 50 miligram kali ya, karena kandungan garam itu biasanya dalam miligram. Oke, thank you Kak Abieza dan Kak Brili sudah tebak-tebakan. Kak Prima juga terima kasih. Kita cek, ternyata teman-teman kandungannya di sini 260 gram. Sorry, ini harusnya miligram ya, 260 miligram. Jadi pemenuhannya udah sampai 57% nih gitu. Jadi teman-teman harus udah mulai ngurang juga. Nah, ini sebenarnya kabar baiknya beberapa mie instan itu sudah mulai mengurangi kandungan garamnya ataupun kandungan natriumnya. Jadi setuju banget sama Kak Brili. Terakhir kali gitu ya, beberapa tahun lalu deh kayaknya, aku ngasih materi yang mirip juga, itu kandungan garamnya tuh masih di angka 1060 miligram. Sekarang pas aku cek kembali, ternyata dia udah mulai turun di 860. Bukan berarti lebih bisa dikonsumsi lebih banyak, tapi ini menjadi hal yang baik gitu. Tapi kita tetap harus mengkonsumsinya dibatasin gitu. Terakhir, nah, ini ada potato chips gitu ya, atau keripik yang biasanya suka dikonsumsi. Kira-kira berapa kandungan lemaknya, teman-teman? Lemaknya ada berapa? Ada yang mau tebak?
Oke, kalau gak ada mau tebak, kita langsung coba. Nah, ini teman-teman. Sama kayak tadi gitu ya, dia ditulisnya cuma 6 gram. Tapi dalam satu kemasan itu ada 3 sajian per kemasan, sehingga harus dikali dulu nih. Kalau sekali habis semuanya ini kemasan yang kecil, itu mengandung 18 gram lemak atau setara dengan 27%. Gitu. Harapannya nanti teman-teman bisa untuk membandingkan. Misalnya mau beli susu, atau mau beli tadi mie instan, atau mau beli minuman manis. Teman-teman bisa membandingkan kira-kira kandungan gula, garam, atau lemaknya yang paling rendah itu yang mana. Gitu. Jadi teman-teman bukan harus langsung stop, tapi bisa memilih yang lebih kurang gitu ya kandungannya dan bisa dampaknya ke tubuh kita. Gitu. Oke. Nah, biasanya tubuh kita tuh suka mencari makan makanan UPF tadi. Di sini aku ada 4 tips untuk menjauhi atau menghack otak kita dari makanan-makanan olahan pabrik gitu. Sebenarnya niat aja itu dalam diet nggak cukup. Kita harus mengatur lingkungan kita supaya mendukung kita untuk hidup sehat. Beberapa caranya, yang pertama adalah misalnya teman-teman suka nyetok keripik ataupun makaroni pedas gitu ya. Atau misalnya teman-teman suka nyetoknya apa? Coklat, permen gitu. Teman-teman bisa pindahkan makanan tersebut ke wadah makanan yang blur. Jadi, menurut penelitian, ini bisa menurunkan konsumsi makanan kita itu sampai 30% loh, teman-teman. Itu juga terjadi di kantor Google melakukan eksperimen tersebut. Jadi ini udah banyak yang nyoba nih untuk coba naro kita makan makanan yang mau kita hindari atau batasin ke wadah yang blur. Terus, yang kedua tipsnya adalah mengatur ulang tata letak kulkas. Mengatur tata ulang kulkas tuh gimana maksudnya? Contoh, untuk makan makanan yang sehat seperti buah, yogurt, ataupun mungkin sayuran, air putih itu ditaruh di depan, di bagian depan atau bagian yang langsung terlihat. Sedangkan untuk makanan-makanan yang mengandung tinggi gula seperti kue, terus juga coklat, terus juga mungkin bisa, apa ya, biasanya kita simpen tuh, minuman-minuman manis, soda, itu ditaruh di bagian belakang ataupun yang tidak terlihat, gitu. Karena teman-teman, ternyata kita tuh lapar bukan hanya karena lapar, tapi ada namanya lapar sensorik. Nah, lapar sensorik itu terpicu saat kita melihat, mendengar, mencium dari makanan tersebut. Contoh, misalnya, kita tadinya nggak lapar, tapi mencium ada orang yang lagi masak mie instan, jadi kepengen. Nah, itu dia. Makanya kita cara ngehacknya adalah kita atur tata letak dan juga naruh di wadah yang blur. Terus, tips yang ketiga adalah mengubah piring yang digunakan, teman-teman. Kalau biasanya teman-teman naruh keripik ataupun makan, apa ya contohnya, misal tadi terang bulan gitu ya, terang bulan di piring yang besar, itu teman-teman bisa taruh di piring yang kecil, gitu. Karena kalau misal atau kita juga udah motong-motong ke, potongan kecil atau porsi kecil. Karena biasanya kita tuh, punya, apa ya, sensor otak kita tuh kalau ngelihat yang di piring besar, hal yang kecil jadinya rasanya nggak kenyang. Sedangkan padahal ukurannya sama, tapi ditaruh piring yang kecil, jadinya kan kelihatannya lebih penuh tuh di piring kecil. Akhirnya lebih cepat kenyang, kayak gitu. Nah, terus juga biasanya karena potongannya kecil, kita jadi cepat kenyang juga, dibandingkan kalau kita harus langsung makanan yang besar, gitu. Tips yang keempat itu adalah bisa menggantikan ataupun menambah. Loh, kok nambah? Pertama kita bahas yang gantikan dulu. Contoh teman-teman makan keripik. Keripik itu kan rasanya crispy, gitu ya, garing, ada kriuk-kriuknya. Nah,
kalau misalnya teman-teman mau coba ganti, boleh dicoba ganti ke timun. Karena timun memberikan sensasi yang sama nih. Itu ada garing-garingnya. Tapi kalau teman-teman mencarinya yang asin, karena sensasi asinnya, berarti bisa digantikan hal yang asin, contohnya kacang-kacangan, kayak kacang almond atau kacang mete. Itu bisa juga. Nah, contoh lagi, misalnya teman-teman suka coklat karena sensasi manis. Teman-teman bisa ubah itu ke yogurt gitu. Jadi, preferensi makan kita sebenarnya bukan hanya dari kita lapar, tapi dari sensori yang kita rasakan. Gitu. Oke, kita lanjut dulu lagi. Tips yang ketiga, huruf yang ketiga adalah huruf G, gitu ya, huruf G. Nah, itu adalah gerak aktif. Gerak aktif tuh apa sih maksudnya gitu? Saya mau tanya dulu nih, kapan terakhir teman-teman olahraga? Ada yang tadi sore olahraga? Kayak tadi aku dapat informasi ada yang habis tanding ya. Oke, ada nih tadi sore. Wah, terima kasih nih Kak Cece. Ada yang olahraganya udah terakhir seminggu yang lalu. Tadi siang sampai sore juga udah olahraga. Terima kasih banyak nih untuk responnya. Oke, jadi aktivitas fisik rutin itu menurunkan resiko beberapa jenis kanker. Kebanyakan seperti resiko kanker payudara dan juga usus besar. Oke, ini juga ada yang jawab Kak Ponco, minggu pagi olahraga. Baru besok berarti ya, Kak Ponco? Gak apa-apa, boleh. Bagus. Karena sebenarnya olahraga yang baik adalah olahraga yang dilakukan, teman-teman. Mau olahraganya olahraga futsal, padel, tenis, lari, apapun. Olahraga yang baik adalah yang dilakukan. Rekomendasinya adalah 150 menit per minggu dengan intensitas sedang. Jadi intensitas sedang ini beda-beda per orangnya. Untuk orang-orang yang udah olahraga sering, contoh misalnya dia terbiasa lari 5K gitu ya, 5 kilometer dengan durasi 30 menit. Nah, jadi pas kayak lari biasa tuh dia udah intensitasnya udah masuk sedang tuh. Sedangkan beda nih, kayak contohnya saya deh, jarang olahraga lari, tiba-tiba lari. Nah, itu bisa langsung ke intensitas berat gitu. Jadi harus jogging dulu. Jogging yang lebih pelan-pelan. Gitu. Nah, gampangnya kita tuh biasanya tahu itu intensitas sedang ataupun apa namanya berat, kita pas coba menggerakkan mulut ataupun coba ngomong itu nggak ngos-ngosan teman-teman. Gitu. Itu contoh yang intensitas sedang. Oke. Nanti untuk pertanyaan akan aku coba scroll dan aku jawab di akhir ya. Nah, selanjutnya tips yang keempat itu huruf A, yaitu adalah atur berat badan. Nah, kenapa sih atur berat badan itu penting? Jadi, atur berat badan itu buat memastikan kalau kita dalam kondisi yang sehat. Gitu. Biasanya, untuk pengecekan berat badan itu bisa dilakukan dengan cara mengecek 1 kali seminggu, teman-teman. Karena berat badan ini merupakan hal yang sensitif, biasanya ada 4 tips nih yang aku coba informasikan supaya hasilnya itu nggak bias gitu ya, nggak beda-beda jauh lah gitu. Nah, yang pertama adalah pagi hari setelah buang air besar dan belum sarapan. Jadi waktunya misalnya teman-teman nimbangnya jam 6 nih, karena baru bangun jam 6 pagi. Minggu depan juga kalau bisa timbangnya di jam 6, kayak gitu. Terus menggunakan timbangan yang sama, pakaian yang minim dan nggak bawa barang, dan berdiri tegak saat melakukan penimbangan. Kondisi obesitas atau kelebihan berat badan ini menjadi hal yang perlu diwaspadai karena kondisi obesitas itu menjadi gerbang buat berbagai macam penyakit. Gitu. Saat kita kondisi gemuk atau bahkan kayak kegemukan, itu biasanya tubuh polisinya atau antibodi dalam tubuh itu jadi tidak sensitif
jika ada virus atau sesuatu hal yang abnormal, tidak normal terjadi dalam tubuh, gitu. Kayak contohnya tadi, misalnya ada kondisi kanker yang tadi selnya itu udah mulai, berkembang. Biasanya kan berarti aktivitas atau tentara atau polisinya nih udah mulai nyerang ya. Nah, karena kondisi yang obesitas atau lemaknya terlalu tinggi, itu jadinya insensitif tuh, belum dilakukan penyerangan lah intinya. Jadi terlambat baru ketahuannya, kayak gitu. Jadi penting banget untuk mengatur berat badan supaya normal. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah huruf H dari kata cegah, yaitu hindari rokok dan alkohol. Kenapa sih kita harus menghindari hal tersebut? Nah, fun fact yang pertama teman-teman. Jadi dulu di dunia kesehatan, alkohol alkohol itu mempunyai batasan aman dikonsumsi. Misalnya, 200 mili amannya. Tapi sekarang, saking bahayanya dampaknya, itu sudah tidak ada lagi batasan aman pada konsumsi alkohol. Alkohol sendiri berkontribusi terhadap kasus kanker itu sebanyak 4%. Jadi bahaya nih. Terus selanjutnya setelah alkohol itu ada rokok juga. Penyebab kematian kanker, 1 dari 4 itu diakibatkan dari, kebiasaan, merokok pada penderita tersebut. Karena sebenarnya kondisi rokok itu dia punya banyak hal karsinogenik atau tadi ya radikal bebas yang bisa memicu kanker, gitu. Rokok ini sebenarnya juga menyakup, rokok elektronik sekarang juga ya, gitu. Jadi bukan cuma rokok batangan nih. Oke, Kak Abieza ada raise hand, ada yang mau ditanyakan? Oh, maaf sebelumnya ini memang kameranya blur kah? Iya, betul. Di aku juga blur. Baik, dari Abieza akan mengetik di kolom chat katanya. Oke, boleh. Nanti kita jawab kalau pertanyaan kita jawab di Q&A nanti ya. Oh, sudah terlihat. Oke, kita lanjutkan dulu nanti, supaya bisa langsung tanya jawab. Mohon maaf panitia, apakah boleh dibantu di spot untuk penanyanya? Jadi sebetulnya aku itu tidak nge-vape maupun ngerokok. Nah, nah jadi kan
Jadi untuk rokok sendiri kan sudah menghabiskan banyak uang, jadi saya tidak merokok kembali. Oke. Jadi tadi pertanyaannya adalah, hmm, Oke, baik. Jadi yang pertama tentang rokok. mm-mm. Dari teman tuli hanya menyampaikan komentar, Kak. Jadi terkait Oh, dengan oke. rokok itu. Jadi Mm-mm. sebelumnya itu banyak merokok tapi ternyata menghabiskan uang seperti itu. Dan juga Gitu. dadanya menjadi sakit. Jadi akhirnya sekarang juga sudah menghentikan untuk merokok gitu maupun melakukan vape. Vape seperti itu. Oke. Thank you Kak Abieza udah sharing. Aku setuju banget sih sama Kak Abieza. Karena dengan menghentikan rokok tadi ternyata rokok sendiri tuh punya dampak yang negatif bukan hanya ke kesehatan tadi ya, tapi juga boros akhirnya. Terus juga akhirnya dadanya sesek. Thank you Kak Abeza udah berani untuk apa namanya menghentikan kebiasaan rokok itu sendiri. Biasanya untuk memberhentikan rokok itu sendiri nggak mudah, tapi Kak Abeza sudah berhasil. Semoga bisa terus konsisten nggak ngerokok ya Kak. Oke, ini ada yang angkat tangan lagi dari Kak Enji. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Sudah cukup jelas ya. Mohon maaf kalau agak lemot untuk videonya. Jadi, perkenalkan nama saya Ata, dan dulu saya sering berolahraga. Nah, tapi saat berolahraga itu saya langsung muntah setelahnya. Dan saya bingung apakah saya salah makan atau salah olahraga gitu. Dan kemudian Oke. setelah olahraga itu juga punggung saya tuh seperti sakit dan nyeri gitu selama beberapa hari. Dan setiap saya lari atau jogging, itu selalu atau seringnya seperti itu gitu. Kira-kira bagaimana ya Kak baiknya supaya bisa melanjutkan joggingnya atau olahraganya tapi tidak dengan gejala-gejala seperti muntah, terus yang sakit punggungnya dan lain sebagainya. Oke, Kak Enji, rasanya pasti nggak nyaman ya, karena kita mau berusaha hidup sehat, tapi malah jadi ngerasa nggak enak badannya. Kak Enji, nanti aku izin jawabnya di terakhir ya, pas sesi Q&A, buat gimana tips dan triknya supaya kita tetap bisa olahraga yang jadinya badan nggak sakit. Oke, Haris, ya, aku juga kalau ada pertanyaan, aku hold dulu, nanti aku selesaikan dulu 5 slide lagi, sedikit lagi, baru nanti kita buka sesi Q&A ya. Oke, baik. Oke, baik. Aku recap dulu untuk dari cegah kanker dari sekarang ini sendiri. Jadi ada 5 tips. Yang pertama itu adalah cukupi sayur dan buah. Terus huruf yang kedua itu adalah enyahkan makanan UPF atau kan tadi makanan olahan pabrik. Terus ada huruf G yaitu gerak aktif. Terus ada huruf A, atur berat badan. Terus ada huruf H, hindari rokok dan alkohol. Oke, jadi semoga ini bisa jadi jembatan keledai gitu ya untuk teman-teman menghindari kanker dengan kata cegah. Oke, kita lanjut. Tadi kan cara pencegahannya nih. Terus gimana dengan pasien kanker? Apa fungsi dari nutrisi itu sendiri? Saat udah terjadi kanker, tujuan nutrisi ini berubah. Bukan lagi untuk mencegah gitu ya, atau menjadi, mmm
hal yang utama dilakukan, tapi kita menjadi alih fokus, yaitu adalah pertama mempertahankan massa otot, terus mencegah pasien kanker malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Dari nutrisi juga membantu penyembuhan dan pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, sayangnya teman-teman kanker ini sendiri biasanya tuh bukan kehilangan selera makan, tapi teman-teman kanker sendiri biasanya kehilangan kenikmatan makan. Nah, kita tuh makan bukan hanya langsung makan ya, bukan cuma makan ya udah langsung hap. Tapi kita punya 5 sensasi nih yang kita rasakan saat kita konsumsi makan, yang membentuk preferensi makan kita dan juga nafsu makan kita. Yang pertama itu adalah rasa. Nah, rasa itu kan bisa macam-macam nih. Ada orang yang suka rasanya manis atau rasanya pahit atau rasanya gurih gitu ya. Nah, itu adalah rasa. Terus yang kedua adalah aroma. Tadi ya, contohnya misalnya kita mencium ada orang yang masak Indomie, jadi kita pengen baunya enak nih, sedep gitu. Nah, kalau misalnya baunya amis atau baunya misalnya gosong, biasanya kan kita nggak mau tuh. Terus ada sensasi oral. Contohnya itu adalah tekstur. Kalau kita sakit, biasanya kita pengennya makanan yang lembut, gitu ya. Atau tadi kalau kita lagi stres, kita pengen makanan yang renyah, kriuk-kriuk. Itu adalah sensasi oral. Terus ada juga sensasi dari bumbu itu sendiri. Contohnya misalnya makanan pedas gitu ya. Atau makanan asem, asin, itu dari berbagai macam bumbu. Ada juga dari suhu makanan. Misalnya ada orang yang preferensinya itu pengen makanan hangat. Nah, pada pasien kanker maupun pasien yang menjalani masa kemoterapi gitu ya, otak kita dan indera perasa kita itu ikutan berubah, teman-teman. Makanya di sini dalam presentasi aku gambarkan saat kita makan makanan tuh warnanya ada gitu ya, tapi untuk pasien kanker tuh warnanya jadi gelap. Karena hal tersebut tuh terganggu gitu. Sistem-sistem ini dapat terganggu. Jadi makanan yang biasanya dulu disukain itu jadinya rasanya beda nih gitu. Contoh misalnya makanan jadi rasanya lebih hambar atau kadang makanannya tuh berasa ada logamnya, pahit-pahit gitu karena efek dari obat kemoterapinya. Aroma yang contoh aromanya tuh tadi baunya sedap, jadi nggak sedap dan bahkan baunya tuh membuat kita mau mual gitu. Akibatnya pasien kanker ini jadinya makannya lebih sedikit daripada yang kita punya nafsu makan normal. Sehingga bisa beresiko malnutrisi dan penurunan berat badan, yang penurunan berat badannya biasanya drastis. Kadang kayak makanan atau yang di suhu makanan ini gitu ya, panas atau dingin itu juga jadinya sensitif banget nih di mulut untuk teman-teman kanker. Oleh karena itu, biasanya untuk makanan-makanan atau diet dari pasien kanker sendiri itu sebenarnya bukan dipaksakan, tapi gimana caranya itu bisa lebih mudah diterima. Biasanya saya menyarankan 3A, prinsip 3A. Yang A, yang pertama adalah accepted, bagaimana makanan itu bisa diterima sama pasien. Adapted, kita mengadaptasi makanan tersebut supaya bisa lebih diterima ke pasien kanker. Dan yang A yang terakhir adalah adequate, atau tercukupi nutrisinya. Nah, ini adalah beberapa tips, misalnya teman-teman punya teman ataupun keluarga atau lagi menjadi caregiver dari teman-teman kanker. Yang pertama, misalnya merasa makanannya rasanya berubah. Teman-teman masih boleh banget gitu ya menambahkan bumbu-bumbu alami seperti jeruk nipis, terus juga misalnya bawang putih bubuk, atau penggunaan penyedap rasa yang harus dikomunikasikan dengan dokter juga nih. Gitu. Jadi penyedap rasa tadi bukan sama sekali nggak boleh digunakan, tapi boleh digunakan dalam porsi tertentu gitu. Supaya nafsu makannya mulai muncul gitu. Terus misalnya pasien kanker itu biasanya ada permasalahan oral karena efek dari kemoterapi. Contoh sariawan
atau lidahnya kerasa pahit. Nah, biasanya tips dan triknya itu kita bisa memilih makanan-makanan yang kering gitu ya, atau yang lembut. Jadi nggak terlalu pedas dan nggak terlalu asam. Karena biasanya kalau rasanya terlalu ekstrem, itu berubah di mulut pasien kanker juga ekstrem. Gitu. Berubahnya langsung jadi kayak pahit banget gitu. Jadi bisa lebih pilih yang netral dan biasanya yang kering-kering. Terus contoh aromanya nggak sedap atau nafsunya jadi kayak pas nyium makanan jadi mual. Nah, tips yang berikutnya itu adalah menyajikan makanan itu dalam suhu normal. Jadi suhunya tuh nggak panas, teman-teman. Beda sama kita yang kondisinya normal, biasanya lebih nafsu makan kalau makanannya itu suhunya panas gitu ya, anget kayaknya lebih enak nih gitu. Nah, biasanya teman-teman kanker tuh lebih bisa konsumsi makanan yang suhunya lebih normal. Dan kalau misalnya baunya masih sangat mengganggu, teman-teman bisa ngajakin mereka untuk makannya di outdoor atau di luar gitu. Jadi kalau di outdoor ataupun bisa makan di luar gitu ya, itu biasanya lebih bisa menambah nafsu makan. Teksturnya dirasa kurang gitu ya, kayak rasanya terlalu keras lah atau makanannya jadi kerasa aneh lah, itu bisa modifikasi sesuai kemampuan dari teman-teman kanker. Contoh misalnya bisa dibuat smoothie, buat bubur, sup, atau makanan lunak lainnya. Supaya bisa nambah nafsu makan, biasanya juga kita tuh menemani teman-teman kanker kita buat makan bareng. Karena biasanya kalau misalnya makan bareng, nafsu makannya bisa lebih muncul. Gitu. Oke, itu mungkin kalau dari aku, kita mulai sesi tanya jawab kali ya. Kayaknya. Oke, teman-teman tadi sudah melihat ya materinya. Wah, bagus banget. Keren banget materinya. Nah, teman-teman boleh untuk sekarang kalau mau open cam-nya, open kameranya, sebentar saja. Plus nanti teman-teman, tolong jangan lupa reaksi atau reaction tepuk tangan seperti ini. Saya contohkan seperti berikut. Bisa klik reaction-nya. Untuk siapa? Untuk Kak Puji. Ah, kurang kurang antusias nih teman-teman. Ayo, reaksinya boleh ditambah lagi. Oke, oke, cukup, cukup. Nah, terima kasih juga teman-teman yang sudah sharing di kolom chat. Oke. Nah, terima kasih teman-teman sudah bantu klik reaction-nya dan terima kasih banyak untuk Kak Puji. Selanjutnya, teman-teman banyak sekali yang ingin bertanya pasti ya. Mungkin ingin bertanya secara langsung. Kalau misalkan teman-teman ingin bertanya secara langsung, bisa klik raise hand. Nanti saya akan membantu untuk memilih siapa yang bisa bertanya langsung kepada Kak Puji. Nah, tenang saja, nanti ada juru bahasa isyarat yang akan membantu menerjemahkan. Oke, untuk sesi tanya jawab, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Boleh raise hand? Oke, silahkan. Boleh on kameranya, Kak? Kak Gumilang, raise hand, apakah ingin bertanya secara langsung? Saya ingin bertanya, Dok. Eh, saya itu kan olahraga Sabtu Minggu, Sabtu badminton,
Dan hari Minggunya itu basket. Nah, tadi hari ini saya badminton dan basket dari jam 11, dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Apakah itu baik? Dari jam 10 sampai jam 4 sore. Ya, 10 jam pagi. 10 sampai jam Oh, 4 sore. 6 jam itu. 6 jam. Apakah itu baik? Oh, oke oke. Jadi, untuk kita ngelihat apakah olahraga itu cukup baik atau enggak, itu bisa dilihat dari heart rate-nya atau detak jantungnya Kak Gumilang. Kak Gumilang, pakai smartwatch nggak biasanya? Sayangnya aku belum pakai smartwatch. Itu jadi pertimbangan aku juga makanya. Hmm, hmm, hmm. Jadi biasanya ada perhitungan khusus gitu ya untuk bisa kita tahu apakah intensitasnya itu cukup em, kayak berbahaya atau memang harus perlu istirahat. Tapi kalau yang saya lihat sepertinya kan kalau badminton itu kita nggak full mainnya tuh. Biasanya kan ada ronde, ada istirahat segala macam. Jadi kalau misalnya Kak Gumilang ngerasa nggak sampai ngos-ngosan gitu ya, nggak ngos-ngosan banget atau masih tadi ya intensitasnya sedang, masih bisa sambil ngomong, itu masih aman sih Kak bilang gitu. Jadi perlu dilihat dulu tuh heart rate-nya untuk bisa tahu aman atau enggak gitu. Nah, tapi aku kalau lari itu tuh capek, nggak bisa. Lari tuh aku pasti muntah. Muntah, iya betul. Heeh. Nah, Tapi kalau badminton dan basket terus-terusan itu aku nggak. betul betul. Jadi ada beberapa hal. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, jadi ada intensitas tadi tuh Kak Gumilang di setiap orang dan setiap olahraga itu berbeda-beda. Kalau misalnya Kak Gumilang dirasa lari itu masih sulit gitu ya, atau masa ngos-ngosan, berarti perlu jendelanya itu diperkecil. Contoh misalnya mulai jogging dulu gitu. Jogging misalnya 30 menit. Terus baru nanti intensitasnya ditambahin lagi. Karena apalagi khususnya untuk lari gitu ya. Lari ini suatu olahraga yang perlu pembiasaan Kak Gumilang. Bahkan yang biasanya udah sering lari terus tiba-tiba stop lari lama, itu saat mulai lari lagi tuh biasanya enak gitu. Jadi memang harus di-build pelan-pelan untuk kebiasaannya. Kayak gitu. Nah, kenapa lari juga apa ya tadi ya? Kondisinya tuh kayak bikin lebih enak gitu ya dibandingkan tadi badminton ataupun basket. Karena yang pertama, konsistensi dari lari itu lebih em, apa ya, lebih stabil ataupun lebih kayak heart rate-nya tuh naik terus gitu ya dibandingkan kalau olahraga badminton ataupun basket gitu. Jadi makanya perlu lihat dulu tuh heart rate-nya dan kalau misalnya dirasa masih mual, kan berarti intensitasnya masuk tinggi nih di Kagumilang. Itu perlu perlu secara bertahap dibentuk gitu. Semoga menjawab ya Kagumilang. Terima kasih banyak. Sama-sama Kagumilang. Oke. Tadi Oke, juga terima kasih banyak Kak Gumilang atas pertanyaannya. Semoga sudah cukup ya, cukup menjawab ya. nah, Mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya? Atau mungkin ada yang kurang nyaman untuk open cam, mungkin bisa diketik di komentar. nah, tadi Kak Enji tanya hal olahraga juga ya. Iya, iya Hmm. betul sekali. Betul, tadi juga bertanya. Oke, tadi kalau yang aku tangkap, Kak Enji sempat nanya, kenapa kalau misalnya aku olahraga itu kerasa mual dan badanku jadi sakit-sakit, betul ya? Pertanyaanku. Oke, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Iya, betul. Jadi setiap jogging, Mm-mm, itu biasanya aku setiap minggu, mm-mm, itu saya lari. Ya, lari santai lah, normal mm-mm, seperti mm-mm, itu. Tapi aku aman aja kalau jogging. Nggak yang langsung mau muntah gitu. mm-mm. Tapi kadang itu kalau misalkan itu mulai lagi punggung sempat pusing atau punggung aku juga sakit, mungkin kesalahannya karena aku konsumsi kopi atau ada konsumsi makanan yang lain juga berpengaruh. Oke, baik. Nah, bener banget tadi analisisnya Kak Enji.
Jadi em, lari itu cukup hal yang harus dijaga tadi ya. Jadi misalnya biasanya suka lari terus tiba-tiba libur larinya, pas lari lagi tuh biasanya ada kondisi kita mau muntah tadi atau mual tadi gitu. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi selain kebiasaan. Salah satunya tadi konsumsi kopi, kondisi begadang, dan makannya itu hamin berapa jam gitu ya. Contoh misalnya kayak Angie baru makan berat, terus langsung lari. Itu juga bisa langsung menyebabkan pengen mual gitu. Ada juga kalau misalnya nggak baru makan, bisa jadi belum makan dalam waktu yang lama. Contoh misalnya di beberapa orang, lari pagi tanpa sarapan sama sekali, itu bisa nyebabin mual juga. Karena tubuh kita belum punya bensin gitu. Jadi makanya kita jadi perlu makan dulu. Nah, untuk kondisi lari sendiri biasanya kita perlu namanya karbohidrat loading gitu. Nah, contoh karbohidrat loading itu yang buat sarapan itu bisa konsumsi misalnya pisang 1 buah dulu buat jadi tenaga baru lari gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Enji. Baik, terima kasih Kak, karena sebelumnya sudah sempat cari-cari Google tapi cukup banyak kan ya jawabannya, jadi Mm-mm. agak bingung gitu harus melakukan apa. Jadi kalau aku jajan, misalkan ada yang jualan, Mm-mm. jualan cilok, kemudian jajanan-jajanan pinggiran gitu ya. Nah, aku itu sering sering em, nah, aku tuh sering beli jajanan-jajanan di pinggir jalan. Apakah itu Mm. nantinya akan memicu seperti contohnya kanker usus seperti itu, Kak? Oh, oke. Pertanyaan bagus banget nih Kak Enji. Jadi kalau yang saya tangkap tadi, apakah sering jajan di luar itu bisa memicu langsung kanker usus gitu ya? Nah, sebenarnya nggak langsung Kak Enji, karena sebenarnya penyakit kanker itu sendiri terbentuknya dari pola makan jangka panjang. Mm-mm, panjang. Bukan kayak hari ini makan seblak, besok langsung kanker usus. Ya, tapi kalau Kak Enji sering konsumsi seblak gitu ya, misalnya, itu bisa memicu gitu ya. Belum tentu tapi bisa memicu. Sehingga perlu diseimbangkan nih dengan konsumsi makanan yang seimbang dengan menggunakan piring teh tadi. Gitu. Walah, baik-baik. Terima kasih, Kak. Nah, jadi, nah, mungkin melanjutkan sedikit ya, Kak, tentang pertanyaannya. Kemudian, apa hubungannya ya, Kak, dengan misalkan tiba-tiba ada orang yang akhirnya bisa usus buntu gitu. Apakah itu Hmm. juga sama karena gizinya yang berantakan gitu, sering jajan pinggiran, dan lain sebagainya gitu. Apakah pemicunya sama seperti kanker atau tidak? Hmm, menarik banget nih. Karena gini, sebenarnya pola makan itu adalah hal yang holistik atau menyeluruh, KNG. Nah, misalnya tadi kebiasaan makan yang nggak sehat, itu bisa memicu berbagai macam penyakit, gitu. Salah satunya kanker, atau salah satunya tadi ada usus buntu. Jadi, kayak misalnya, gampangnya itu kita lagi jalan lurus nih, terus tiba-tiba, eh apa namanya, banyak batu-batuan. Kan ada banyak kemungkinan tuh, antara misalnya bannya jadi kempes, atau mungkin kita jadi kebalik tuh mobilnya gitu ya, karena
makanannya tadi nggak benar atau jalanannya nggak benar gitu. Jadi sama kayak analogi seperti itu. Jadi kan makan makanan yang nggak baik itu bisa memicu berbagai macam penyakit. Apa penyakitnya itu tergantung kondisi tubuh atau imun tubuh kita tadi gitu. Jadi makanya perlu banget nih kita menjaga pola makan yang seimbang dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi misalnya hari ini udah makan banyak seblak gitu ya atau banyak makan jajanan. Besok puasa dulu jajannya, tapi kita banyak konsumsi sayur dan buah supaya tetap seimbang gitu. Semoga menjawab ya Kak Enji. Nah, mohon maaf Kak, ini aku ada tanya lanjutan juga Kak terkait dengan micin. Hmm, hmm, hmm. Nah, jadi kan banyak makanan-makanan jadi yang kita beli itu kan banyak micinnya. Apakah semua micin itu tidak sehat? Pertanyaan bagus banget juga nih. Apakah micin itu tidak sehat? Nah, sebenarnya terkait pola makan itu kita butuh satu kata yaitu adalah seimbang, KNG. Kalau KNG masih mengkonsumsi itu dalam batas normal, kayak tadi contoh misalnya penggunaannya tidak terlalu banyak, dalam sehari cuma sekitar 1 sendok teh, itu masih aman banget KNG, gitu. Jadi masih tetap juga konsumsi sayuran atau buah gitu, gitu. Baik, karena ketakutanku adalah misalkan kalau sering makan makanan jadi dan lain sebagainya itu kan ada bikinnya dan takut nanti akhirnya menimbulkan usus buntu atau kanker seperti itu. Tapi nggak langsung ya ternyata. Yes, betul, nggak langsung. Jadi kalau misalnya KNG lagi konsumsi banyak micin, jangan lupa untuk konsumsi banyak sayur dan buah juga, dan air putih tuh. Kalau untuk kondisi micin tuh biasanya air putih juga berperan penting. Hmm. Baik, Terima kasih, semoga bermanfaat ya. pertanyaannya, mohon maaf ini apakah saya boleh bertanya lagi ya Kak? Gimana, Kak Arsa? Apakah waktu masih ada? Oh, boleh. Baik, untuk Angie mungkin untuk pertanyaannya cukup dulu ya karena banyak teman-teman lain juga nih yang mau bertanya. Mungkin ya, mungkin boleh nanti kita misalkan ada waktu boleh Kak Enji nanti untuk bertanya kembali. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan Kak Enji dan jawabannya semoga teman-teman semua bisa mencatat dan tidak lupa ya. Oke, boleh. Oke, selanjutnya boleh teman-teman yang lain apabila ada yang ingin bertanya melalui kolom chat atau raise hand, boleh langsung bertanya ya. Baik, di sini aku dan tim Sehat Tara sudah melihat nih di kolom chat Zoom banyak sekali pertanyaan yang muncul. Nah, jadi mungkin aku coba cek dulu ya list pertanyaannya apa aja nih untuk Kak Puji. Nah, pertanyaan pertama, apakah vape itu menyebabkan kanker? Betul atau tidak ya, Kak? Hmm, oke, baik. Ini tadi sempat aku baca juga di kolom chat gitu ya.
Sayangnya gitu ya, yang disebut dengan rokok itu adalah termasuk rokok elektrik ataupun vape juga gitu. Jadi karena kandungannya hampir mirip nih, ada nikotinnya, terus juga ada berbagai macam bahan kimia yang rasa-rasa bahkan ya kalau vape gitu, yang bisa memicu penyakit kanker ataupun penyakit berhubungan dengan paru-paru biasanya gitu. Jadi perlu mulai dikurangi nih konsumsi vape-nya. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Kak Puji. Selanjutnya, yang kedua. Jadi, di kolom chat Zoom, Mm-mm. ada pertanyaan Kak Brili. Dari Kak Brili, izin bertanya, kalau menggunakan stevia, apakah aman? Karena tadi Kak Puji sudah menjelaskan bahwa kalau mau cari makanan manis atau pengganti yang manis-manis yang lebih sehat itu seperti yogurt, itu kan bisa ya Kak. Nah, tapi bagaimana dengan kalau misalkan digantinya dengan dark coklat gitu, yang misalkan dark coklatnya tuh kandungan coklatnya yang memang tinggi, yang asli coklat 60% atau 80% seperti itu Kak. Oke, tadi kalau yang aku tangkap ada dua pertanyaan, jadi satu gitu ya. Kalau misalnya kita mau menggantikan sensasi manis, apakah boleh yang pertama diganti stevia, yang kedua diganti dengan dark coklat gitu ya. Nah, ini merupakan pilihan yang lebih sehat dibandingkan kalau kita konsumsi makanan manis yang memang tinggi gula. Contoh misalnya kayak em, apa ya, apa minuman boba atau mungkin juga es krim manis atau coklat manis gitu ya, coklat rasa-rasa. Yang pertama, stevia. Jadi stevia itu memang dia 0 kalori, teman-teman. Tapi kalau saya pribadi biasanya pengen ya membiasakan tubuh untuk mengurangi ketergantungan dengan rasa manis. Gitu. Jadi, bisa dikurangin tuh pelan-pelan. Kalau mau di-switching dengan stevia boleh, asal masih tetap, nggak semuanya dikasih stevia gitu ya, atau dalam porsi yang normal, gitu. Hmm, betul. Jadi jangan sampai ketergantungan rasa manis. Terus, kalau untuk dark coklat, saya juga suka konsumsi itu. Karena dia jatuh lebih sehat, karena sebenarnya coklat itu sendiri memiliki kandung oksidan. Yes, karena coklat itu mengandung apa antioksidan, jadi masih bagus tuh buat kesehatan. Yang bikin coklat jadi nggak sehat adalah kandungan gula. Nih ya, teman-teman. Jadi kalau pure dark coklat yang 60%, 80% biasanya itu masih sehat, masih oke. Kalau saya patokannya di atas 70%, teman-teman. Kalau misalnya mau konsumsi coklat gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya juga tadi. Dan Kak Buji sudah menjelaskan. Nah, kita lanjut di satu atau dua pertanyaan terakhir. Ada Abdul, Kak Abdul itu ingin bertanya tentang
Jadi Kak Abdul ini ingin bertanya, tadi ada pertanyaan dari Kak Abdul. Kalau misalkan ada orang yang terkena kanker, contoh misalkan sakit kanker tapi nggak ada rasa, seperti tidak ada semangat hidup atau merasa gimana ya kalau misalkan, apakah ada cara supaya semangat hidup kembali atau misalkan, contoh misalkan saya sudah terkena kanker tapi saya pikir sudah tidak ada harapan hidup. Jadi bagaimana sih caranya supaya bisa. Oke, jadi belum sadar. Misalkan, sebenarnya sudah terkena kanker, tapi belum sadar. Ternyata sudah ada sel kanker yang merambat ke tubuhnya. Jadi itu harus, kita harus berkonsultasi ke dokter atau mungkin bisa terdeteksi secara dini oleh diri sendiri. Apakah itu bisa? Hmm, oke, baik. Jadi kalau yang saya tangkap gitu ya, kalau misalnya ada orang terkena kanker tapi nggak sadar dan nggak ada rasa sakit gitu ya, itu gimana nih cara tahu munculnya rasa kanker itu sendiri gitu ya? Betul nggak? Oke. Nah, sebenarnya kanker itu tuh banyak banget teman-teman. Kayak ada contohnya tadi kanker payudara, ada kanker serviks, ada kanker darah, kanker paru-paru, kanker usus besar gitu ya. Nah, itu tanda dan gejalanya itu beda-beda semua. Cuman yang paling mirip gitu ya dari berbagai macam tanda dan gejala itu adalah pertama, jadi gampang capek. Capek. Terus abis itu nafsu makan jadi berkurang. Gampang sakit. Gampang sakitnya tuh misalnya nggak harus sakit yang kayak penyakit berat gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi sesimpel gampang pilek, gampang batuk, gampang pusing, kayak gitu. Nah, tiga hal itu yang bisa menjadi tanda awal banget dari beberapa jenis kanker. Terus gimana cara bisa kita taunya? Itu biasanya em, kita harus MCU, medical check up secara rutin, teman-teman. Gitu. Nah, dari situ baru tuh kelihatan. Contoh, misalnya ada benjolan tertentu di dalam tubuh kita, atau ada hasil darah yang abnormal, gitu. Contoh misalnya, kok ini tentaranya banyak banget ya, gitu. Atau sel darah putihnya banyak banget nih. Nah, itu kan berarti ada satu hal yang aneh. Gitu. Karena sebenarnya teman-teman, tubuh kita tuh adaptif banget dan pinter banget. Kalau ada sesuatu yang nggak beres dalam tubuh kita akan ngasih sinyal. Tergantung gimana kita pinter-pinter merasakan sinyal tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang dirasa aneh dan biasanya udah dalam jangka waktu lama, lebih baik teman-teman harus langsung periksa. Gitu. Oke, terima kasih penjelasannya Kak Puji. Terima kasih. Nah, tadi berarti harus harus periksa ke dokter langsung ya. Mungkin diraba-raba diri sendiri, kemudian baru konsultasi ke dokter dan lain sebagainya. Oke,
Semoga. Jadi kalau teman-teman ada yang dirasa aneh dari tubuh atau diri sendiri bisa langsung periksa ke dokter. Oke, terima kasih jawabannya Kak Puji. Nah, teman-teman maaf sekali karena keterbatasan waktu. Jadi pertanyaannya mungkin kita sudah cukup di sini. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, kita bisa lewat DM Instagram atau mungkin di grup WhatsApp. Bisa DM di sehatara.id. Nah, tadi kan Kak Puji sudah menjelaskan materi tentang nutrisi, gizi, kanker, dan lain sebagainya. Aku harap kita semua sehat selalu. Semoga kita bisa bersama untuk mencegah kanker. Jangan lupa mengatur makanan, pola hidup sehat, dan ini kita akan langsung menutup webinar tidak. Kita ada dokumentasi bersama, kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Jadi tolong teman-teman boleh open kameranya terlebih dahulu. Saya minta tolong. Ayo teman-teman boleh open cam supaya kita bisa lihat wajah dan senyum terbaik dari teman-teman semuanya. Oke. Teman-teman sudah menyalakan kameranya masing-masing. Saya akan foto 3 kali atau 3 pose foto. Yang pertama, isyarat sehatara. Seperti ini, saya contohkan isyaratnya. Jangan lupa senyum. Boleh giginya kelihatan, yuk. Diperlihatkan giginya masing-masing. Senyum. Jangan malu, oke? Nggak apa-apa, senyum sampai gigi kelihatan. Oke, pose pertama. Minta tolong nanti ada yang capture. Minta tolong panitia yang capture. Oke, kita coba 1, 2, 3. Oke, lanjut. Untuk pose kedua, pose biasa, pose normal. 1, 2, 3. Oke, sudah terakhir. Ini kita gaya bebas. Oke, jadi bebas posenya. Siap? 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, teman-teman. Sesi dokumentasi sudah. Nanti teman-teman bisa lihat di grup WhatsApp untuk dokumentasinya. Nah, mungkin banyak sekali pertanyaan teman-teman yang masih ingin ditanyakan, tapi mungkin waktu terbatas di sini. Nanti kita lanjutkan di grup WhatsApp. Kalau ada pertanyaan, ini saya izin tutup. Semoga saya mewakili teman-teman saya Tara, panitia. Saya undur diri. Saya izin pamit, mohon maaf. Tadi dari awal sampai akhir acara mungkin ada kata-kata atau kalimat yang menyinggung atau kurang baik, kurang berkenan. Dan kami mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang sudah mengikuti Zoom dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan semoga membuat hidup lebih baik.
Oke, sampai ketemu di acara lainnya atau acara selanjutnya. Terima kasih. Silahkan teman-teman boleh live. Oke. Terima kasih semuanya.